Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Kali ini saya akan bahas termometer digital. Kalau kemarin yang analog atau yang manual, sekarang yang digital. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan supaya nggak salah beli. Nah, teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Oke, selamat menikmati ya. Ya. Nah, kalau yang ini, kenapa ada kabelnya? Karena untuk akuarium wajib pakai kabel. Kenapa wajib? Karena kalau yang nggak pakai kabel itu biasanya untuk suhu ruang, bukan untuk yang kabel. Nah, bedanya apa sama yang ini? Nah, kalau yang ini itu yang untuk akuarium, yang untuk masuk air. Ingat, ya ini sensornya, modelnya seperti gini. Dia ini untuk masuk di dalam air sensornya. Terus yang ini nggak boleh masuk ke air. Nah, itu bedanya. Nah, sedangkan kalau yang ini itu untuk palut, teman-teman. Sensornya seperti gini. Ini tidak masuk dicelupkan ke air. Ini hanya masuk ke suhu ruang. Jadi ini lembab. Yang ini nggak tahan lembab ya. Rumahnya ini, yang elektriknya ini nggak tahan lembab, jadi ini harus di luar. Nah, kenapa ada kabelnya? Supaya yang kena lembab air atau kena lembab itu nggak ngerusak elektrik yang ada di sini, seperti itu. Makanya kita beli yang ada kabelnya. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan baterainya baru. Nah, jadi kalau teman-teman beli terus baterainya habis atau baterainya redup, jangan salahkan, atau sellernya jangan, penjualnya jangan dimaki-maki ya, karena memang dia dapatnya tuh dari sononya, dari Cinanya itu memang seperti gitu. Memang baterainya pun kalaupun baru, baterainya tuh yang murah. Jadi saya sering beli 1 minggu itu mesti baterainya habis baru seminggu. Nah, kalau yang termometer seperti gini, dia cuman baca cuma 1 di berapa derajat Celcius. Ini terbaca 32,1 derajat Celcius. Nah, cara bukanya baterai ini dorong ke kanan dari kiri. Nah, terus kita buka seperti ini. Nah, kita tinggal congkel baterainya. Nah, selesai. Kita pindah ke sini, ini dorong ke sana, kemudian pintunya kita buka dan kita masukkan. Nah, semakin susah masukkan itu semakin nikmat, katanya sih gitu, katanya orang-orang ya. Saya juga nggak paham ya. Oke, jangan lupa dikunci lagi. Nah, ini dia bedanya. Kalau yang ini yang ada hygrometer. Hygrometer itu kelembapannya berapa persennya. Di sini terbaca 88% kelembapannya. Suhunya 31,3 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman punya termometer kayak gini ya, sama-sama digital, sama analognya, bacanya berbeda, wajar. Itu namanya kalau cuma 1-2 derajat itu wajar. Karena memang ada derajat errornya atau derajat kesalahannya dari masing-masing termometer. Jadi nggak ada salahnya kita punya 2 termometer atau 3 termometer di rumah, seperti gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ingat, yang ini bukan dicelup ya. Yang ini untuk palut barium atau vivarium yang butuh membaca kelembapan. Nah, seperti itu. Oke, itu video dari saya, semoga membantu. Kalau teman-teman ada yang nanya kenapa harus beli termometer, karena akuarium apalagi untuk aquascape itu butuh yang namanya suhu yang stabil dan ada batas minimum atau batas suhu maksimum yang dapat ditoleransi ikan tertentu atau tanaman tertentu gitu. Detailnya nanti di video yang lain ya. Tapi secara umum kalau untuk aquascape
sebisa mungkin di bawah atau sama dengan 28 derajat Celcius, karena itu toleransi dimana moss bisa hidup, sehingga teman-teman bisa menikmati tanam moss tanpa takut mossnya nggak ngapa-ngapain atau menjadi mati. Itu aja. Dan memang batas 28 itu yang paling yang paling batas atas lah menurut saya, yang bisa kayak tanaman yang kadaka atau microsorghum atau moss itu bisa survive ya di suhu 28. Lebih bawah lebih bagus, tapi ada beberapa ikan yang nggak suka terlalu dingin, contohnya diskus atau yang lainnya seperti gitu. Jadi kalau saya sih biasanya main di 28 karena itu lebih enak sih, lebih bisa terkontrol daripada yang lain seperti gitu. Jadi kalau ada lampu mati biasanya nggak jauh-jauh dari 28 naiknya. Kalau itu di Surabaya ya teman-teman ya, kalau nggak tahu lagi kalau yang di kota lain gitu. Oke, thank you sudah nikmatin video saya. Kalau ada pertanyaan atau mau request pembahasan yang apa yang mau dibahas, tolong tulis komen di bawah. Kalau misalkan teman-teman merasa terbantu, boleh di like, boleh di share ke teman-teman yang lainnya, atau di dislike juga nggak apa-apa sih. Tapi tolong dikasih komentar dislike-nya kenapa, supaya kita nanti bisa memperbaiki videonya untuk teman-teman semua. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode lain yang lebih menggoda. Dadah.